tentunya kembali lagi di Si Akrab menuju Kota Baru Kreatif. Luar biasa sekali hari ini bersama Lydia kembali tentunya di podcast Akrab. Dan agak sedikit berbeda yang biasanya kita di studio, kali ini kita agak outdoor dan kira-kira gimana? Pokoknya hari ini luar biasa, tempatnya luar biasa dan narasumber kita juga luar biasa. Langsung saja ini dia Bapak Sony Tua Halomoan STME. Tepuk tangan untuk Bapak. Wah, luar biasa ya, hari ini saya berkesempatan langsung untuk podcast dengan Bapak Kadis kita nih. Jadi sebenarnya kalau kita semuanya udah pada kenal ya dengan Bapak Kadis kita, tapi mungkin beberapa Sobat Akrab belum pada kenal nih. Boleh Bapak mungkin memperkenalkan diri sedikit sama Sobat Akrab yang ada di rumah? Baik, terima kasih Lydia ya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa duduk bareng ngobrolin tentang wisata. Cuacanya juga cukup cerah. Betul. Mungkin tadi ada perkenalan. Nama saya Sony Tua Halomoan STME. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru. Dipercaya oleh pimpinan untuk mengemban tugas tersebut dan memajukan Kota Baru dari sisi pariwisata. Mengenai perkenalan lain ya banyaklah nanti yang bisa kita bahas lagi. Banyak ya. Nah, jadi kita udah tahu background beliau ya. Beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Baru dan beliau salah satu sosok di balik layar kemajuan pariwisata Kota Baru. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Sony. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, ngomong-ngomong tentang pariwisata nih Pak Sony ya. Tentunya kita kemarin sempat sharing, ini experience pertama Bapak nih ya, berkecimpung di dunia pariwisata. Pariwisata, betul. Gimana nih perasaannya Bapak waktu itu ditunjuk dan diamani untuk di bidang pariwisata? Baik, terima kasih. Jadi memang background saya bukan orang pariwisata, tapi entah dalam perjalanannya, memang semasa muda kita suka melakukan kegiatan-kegiatan wisata. Oke, traveling Bapak ya? Traveling, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan alam dan lingkungan. Kita juga aktif, walaupun backgroundnya sebenarnya berangkatnya dari dunia perencanaan. Tapi itu menjadi sebuah modal juga, bagaimana menyusun program-program dan kegiatan yang ada di pariwisata agar lebih optimal ke depannya. Oke, jadi ternyata Pak Sony ini waktu mudanya memang suka traveling ya Bapak ya? Jangan-jangan dulu mapala Bapak ya? Mahasiswa paling lama. Oh enggak, bukan dong. Oke, jadi kalau berkaca sendiri nih Bapak, dengan pengalaman suka traveling di zaman dulu, semasa kuliah, kira-kira gambarannya dengan pariwisata di luar dan Kota Baru apa nih mungkin? Ya, pariwisata yang ada di Kota Baru itu masih didominasi oleh wisata alam dan pegunungan. Jadi termasuk hari ini kita berada di sini. Betul. Di wisata air terjun Tumpang 2. Ini adalah sebuah lokasi wisata yang memanfaatkan potensi alam dan pegunungan. Di sini kita bisa lihat sumber daya airnya melimpah, bersih, dan aman untuk digunakan sebagai tempat wisata, baik itu keluarga maupun para pengunjung yang dewasa maupun anak-anak dan yang lain-lain. Betul sekali. Jadi memang Kota Baru ini masih basicnya pariwisata alamnya yang banyak yang berlimpah ya Bapak ya. Itu juga sebagai potensi dan kelebihan dari Kota Baru tentunya. Kira-kira kalau objek wisata yang paling Bapak suka yang mana nih? Favorit Bapak dari semua objek wisata di Kota Baru? Iya, ini pertanyaan yang keren ya, Lydia. Jadi kalau audiens atau kita semua ke Kota Baru, semua akan terasa paling menarik. Betul. Iya, karena ketika bicara Tumpang 2, dia punya air terjun. Betul sekali. Ketika bicara Gedambaan, dia punya pantai. Betul. Ketika bicara Mamake, dia punya bukit dan gunungnya. Betul. Ketika bicara Meranti, dia punya pepohonan meranti. Jadi masing-masing di tempat wisata ini spesifik dan semuanya harus dikunjungi. Oke, nggak bisa memilih nih Bapak nggak ya bisa, ya? Bahkan saking berpotensinya tempat wisata ini nggak bisa dipilih. Betul sekali, saking punya kelebihannya masing-masing. Cuman kadang orang menyoroti Kota Baru ini cuman wisata pantainya Bapak ya? Padahal ada juga wisata sungai yang seperti di belakang kita ini cantik sekali.
Oke, tapi ngomong-ngomong juga nih Bapak ya, kalau boleh tahu, kira-kira kalau di pariwisata, untuk seluruh wisatawan yang datang, apa yang harus dilakukan? Karena kan kalau kita tahu ya, Bapak Sony ini paling suka promosi wisata nih, Betul, paling harus. aktif sama anak-anak media biasanya Iya. nih promonya nih. Ya, jadi sebelum saya nanti cerita tentang apa tadi? Apa nih yang harus dilakukan para wisatawan kalau berkunjung ke Oke. wisata Kota Baru? Sebelum nanti kita bicara Sabta Pesona, khususnya Oke. terkait dengan kenangan, Kenangan. ya, saya mau cerita bahwa pariwisata itu sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan. Betul. Dengan kita memajukan pariwisata, tentunya kita berbicara hari ini, esok, dan kemudian hari. Dengan membangun pariwisata, kita membuat sebuah pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi ke generasi. Betul. Juga menjaga kelestarian alam. Betul sekali. Nah, jadi pariwisata ini perlu kita jaga, kemudian konsepnya tetap harus kenangan. Betul. Dari 7 Sabta Pesona tadi, yang paling akhir adalah kenangan, dan saya selalu menyampaikan ke teman-teman semua punya peran, Betul. mulai dari petugas-petugas yang ada di lapangan, sampai dengan teman-teman yang berada di kantor maupun berada di mana saja, itu semua punya peran bahwa ketika orang datang ke Kota Baru, pulang ke tempatnya masing-masing, itu sampai harus ingin kembali lagi ke Kota Baru. Betul. Jadi aman, tertib, bersih, ramah, sehat, dan seterusnya sampai 7 Sabta Pesona itu menjadi modal penting untuk mengembangkan tempat wisata. Betul sekali. Dan paling penting adalah kenangan. Bagaimana Ya. orang rindu untuk kembali lagi Lagi. ke Kota Baru. Luar biasa sekali Bapak. Ya, Oke Bapak, sebelum kita lanjut ngobrol, boleh dulu kita minum dulu dan Boleh. makan dulu. Ini luar biasa sekali ya. Ini sajian dari seluruh para penjaga dari petugas ya. ya objek wisata Tumpang 2 nih Bapak. Ini kebetulan juga ada ubi, ada pisang juga. Jadi ini Ya. hasil alamnya Tumpang 2 nih. Wah, Iya, luar biasa kenapa sekali. harus singkong? Karena kita semua anak singkong. Oh betul sekali. Wah, luar biasa ya. Luar biasa nih hari ini ya. Maknanya ya. Boleh kita minum dulu ya Bapak Boleh, ya. boleh, silakan. Wah, luar biasa sekali ya kekayaan alam Kota Baru. Ya, Benar-benar luar biasa nih Bapak. ini asli hasil dari Betul. Hasil dari kebun. kebun dan bumi di sini. Betul sekali. Cintai produk dalam negeri. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong, Lydia juga mau cerita nih Bapak tentang Nih. kenangan ya. Ya. Kita sambil makan ya, Sobat Ya. Akrab. Jadi kemarin waktu libur Lebaran juga Lydia ke sini bersama keluarga besar, dan benar kata bapak-bapak para penjaga dari Tumpang 2 juga menyampaikan bahwa setiap minggunya tuh selalu ada karaoke nih. Jadi para wisatawan tuh benar-benar terhibur, selain berenang, mereka Iya. juga bisa karaokean bersama keluarga di sini. Jadi Betul. benar-benar pelayanannya di Tumpang 2 ini juga luar biasa selain keindahan alamnya, Bapak. Ya, saya menambahkan Lydia. Teman-teman yang lain, para pengunjung harus mencoba. Betul. Sebenarnya ketika kita berada di sebuah air terjun ini, selain menikmati airnya, kita juga ada terapi di sini. Betul. Suara gemericik air, mengalirnya air, itu terapi bagi seseorang yang memang Butuh healing. suntuk healing dengan ya. rutinitas sehari-hari. Jadi ngomong-ngomong juga, Bapak sekarang di objek wisata Tumpang 2 ini kan sebelumnya kalau para pengunjung datang cuma menikmati wisata alam, tapi sekarang juga sudah ada wisata kulinernya nih. Ada Kulinernya. berbagai macam warung dan suguhan dari masyarakat Sebelingdingan khususnya Bapak di Betul. sini. Jadi nggak usah takut lagi nih untuk seluruh pengunjung kalau mau datang mikirin aduh harus bawa makanan yang banyak, nggak perlu karena sini sudah ada wisata kulinernya juga Kulinernya untuk juga seluruh pengunjung. Betul sekali Bapak. Dan tadi Bapak ngomong sedikit tentang terapi ya, terapi air terjun. Tadi juga Lydia sempat sharing sama para penjaga Tumpang 2, katanya Bapak, ini mitosnya di sini, ada para wisatawan dari Samarinda dan juga Banjarmasin datang ke sini, kebetulan beliau itu dulunya tuh kena stroke gitu Bapak, nggak bisa jalan, diikhtiarkan minum airnya dan dioleskan ke kaki, alhamdulillahnya katanya sembuh. Begitu. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi
Itu mitos yang memang ada di tempat ini. Betul. Itu kembali kepada para pengunjung Betul. yang memang punya experience atau Betul. pengalaman itu. Ya silakan saja karena memang air yang ada di sini berasal dari gunung dan alami. Betul. Belum ada terkontaminasi atau tercampur dari sumber yang lain. Memang Betul. benar-benar dari puncak gunung. Betul sekali. Mungkin saja di air itu ada kandungan zat apa yang kita tidak tahu yang memang mungkin Iya. menyembuhkan Bapak ya. Iya, ya, betul. Oke. Dan juga kalau kita lihat Bapak di Ya. belakang ini kan ada 2 air terjun. Iya. Luar biasa. Kayaknya Bapak udah tahu nih. Boleh Bapak yang jelaskan ke sobat akrab kita gimana nih Bapak 2 air terjun di Tumpang 2 ini? Iya. Ini versi saya sendiri ya, Lydia, Iya, boleh oke. ya? Boleh. Jadi kalau air terjun ini dinamakan air terjun Tumpang 2. Betul. Itu menandakan bahwa air terjun aja Tumpang 2 gitu. Oh iya. Kok kamu masih sendiri? Aduh, sobat akrab. Tiba-tiba kena nih sobat akrab langsung ya. Itu versi Pak Sony nih, tapi Versi saya sebenarnya sendiri. ada versi lain lagi nih Pak Sony. Ternyata Tumpang 2 ini dia memiliki 2 arus air terjun. Baik. Jadi ternyata 2 arus air terjun itu dari 2 desa yang berbeda. Bapak. Ada dari yang sebelah sana bisa kita lihat itu dari desa Sebelimbingan. Baik. Dan yang di sebelah sini dari desa Gunung Sari. Gitu. Jadi bertemu di sini ya? Bertemu di sini ya. Jadi Wah. pertemuan yang kudambakan lah istilahnya ya. Jadi untuk sobat wisata semuanya, sobat akrab semua, siapa tahu datanglah, sering-seringlah datang ke Optik Wisata, siapa tahu kalian ketemu jodoh ya. Ya, amin. Amin ya Bapak ya. Oke, dan kira-kira untuk Tumpang 2 sendiri apa nih lagi kelebihan yang kira-kira bikin masyarakat atau sobat akrab wajib kesini apa nih Bapak? Ya, saya akan menjelaskannya dari sisi geografis. Oke. Tumpang 2 ini berada pada pusat kota sebenarnya. Pusat pemerintahan barusan saja dipindah di desa Sebelimbingan. Betul. Jadi sebagai informasi bahwa air terjun wisata Tumpang 2 ini berada di desa Sebelimbingan, Ya. Kecamatan Pulau Laut Utara yang menjadi kecamatan yang menjadi pusat ibu kota Kabupaten Kota Baru. Betul. Nah, jadi selain itu desa Sebelimbingan ini juga menurut teman-teman petugas di sini juga ada singkatannya Mbak Lydia. Apa tuh singkatannya tuh Bapak Sony? Sebelimbingan itu semoga bisa bersanding di pelaminan. Waduh, gimana tuh sobat akrab? Sebelimbingan, semoga bisa bersanding ke pelaminan. Jadi mungkin buat kalian yang pacaran datang ke sini, siapa tahu langsung bisa nikah ya Bapak ya. Siapa tahu ya. Ya. Oke. Jadi saya teruskan, tempat ini sangat strategis, Betul. mudah dijangkau dari pelabuhan pusat kota hanya kurang dari 12 kilo, tapi dari pusat pemerintahan sangat dekat, sangat mudah dijangkau, dan ini ada selain ke sini juga bisa langsung lanjut ke hutan wisata Meranti. Oh betul, karena berdekatan Jaraknya dekat ya, Bapak, sekali. ya. Bagi yang belum tahu apa itu hutan Meranti, terus di situ ada rusa asli Kota Baru, Wah, dan bisa melihat view kota dari puncak. Nah, oke. silakan aja. Jadi satu hari bisa langsung 2 objek wisata ya Dua kalau objek datang wisata. ke sini. Gimana tuh sobat akrab? Menarik Ya. banget kan? Jadi buat sobat akrab yang ngerasa Kota Baru itu cuman ikoniknya pantai, enggak. Ternyata Kota Baru juga punya air terjun dan sungai yang indah kayak gini. Jadi langsung aja ya datang ke Kota Baru ya sobat akrab ya. Ya, ditunggu kehadirannya, dan semoga ketika berkunjung ke Kota Baru dan kembali ke tempat asalnya ada sebuah kerinduan, ada sebuah kenangan yang baik sehingga ingin kembali lagi ke Kota Baru. Oke, pasti. Kalau kata orang mah kalau udah nginjak Kota Baru ini pasti bakal balik lagi gitu, Bapak. Nah, itu. Oke, ngomong-ngomong, kita tadi sudah berbicara dengan tentang berbagai macam objek wisata, Bapak. Ya. Tapi apa kira-kira inovasi selanjutnya atau gebrakan baru apa nih dari Pak Sony yang bakal Bapak lakukan untuk pariwisata khususnya? Ya. Jadi pembangunan sudah dilakukan banyak hal selama beberapa tahun ke belakang. Tentunya ke depan gebrakan yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat sebuah branding atau mengemas wisata yang ada di Kota Baru untuk lebih dikenal oleh masyarakat secara luas di Kalimantan Selatan maupun di Indonesia maupun di internasional. Amin. Dalam hal destinasi,
ini kami selalu mengkolaborasikan antara destinasi dengan event. Betul. Dan kebetulan dinasnya juga pariwisata, pemuda, dan olahraga. Betul. Tentunya destinasi-destinasi ini itu akan didukung oleh event-event dan pertunjukan, juga olahraga yang sifatnya sport tourism. Oke, betul. Itu sebuah inovasi-inovasi bagaimana tempat wisata ini terus dikenal. Nah, memang untuk tempat wisata alam, saat ini kita sangat meminimalisir pembangunan-pembangunan yang sifatnya merusak alam. Betul. Jadi sementara memang kami coba biarkan sealami ini dulu, sambil terus mengenalkan kepada dunia luar tentang Kota Baru yang juga konon sudah lumayan dikenal di mana-mana tempat. Betul sekali Bapak, apalagi kan sekarang juga berbagai macam event-event yang dilakukan di objek wisata yang itu luar biasa sekali sebenarnya, ide cemerlang dari Bapak dan juga seluruh tim bagaimana mengkolaborasikan event dan juga pariwisata alam ya, yang akhirnya menciptakan berbagai macam event seperti Jazz Festival yang ada di Batu Balingkun, kemudian juga Meranti Putih yang ada di Hutan Meranti, dan masih banyak lagi festival-festival yang diadakan di alam kayak gitu. Keren banget nggak sih Kota Baru? Tepuk tangan dong dulu untuk Dinas Pariwisata Kota Baru. Wow. Saya bangga Bapak jadi orang Kota Baru. Harus bangga. Betul. Semua warga masyarakat Kota Baru harus bangga. Karena semua mereka adalah penggerak pembangunan. Betul. Bahkan dari tingkat anak kecil sampai dewasa. Contoh nih Lydia, dengan tidak membuang sampah sembarangan juga sudah menjaga tempat wisata. Betul sekali. Karena bersih salah satu dari 7 Sabta Pesona. 7 Sabta Pesona. Oke. Aduh, sebenarnya kalau kita bicara dengan Pak Sony ini, apapun topiknya nggak ada habisnya. Karena beliau ini memang juga orang yang suka traveling, sebelum di pariwisata memang ya Bapak ya. Jadi yang berkaitan dengan alam itu pasti beliau sangat excited gitu ya. Betul. Tapi sayangnya namanya waktu itu pasti ada akhirnya ya Bapak ya. Dan sekarang kita bakal dengar sama-sama closing statement dari Bapak nih untuk seluruh sobat akrab yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Jadi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Baru, mari kita sama-sama majukan pariwisata di Kota Baru, karena pariwisata adalah sebuah sektor yang memiliki dampak jangka menengah dan jangka panjang untuk terus memajukan Kabupaten Kota Baru kita yang tercinta ini. Dan semoga ke depannya juga mari kita jaga sama-sama bagaimana Kota Baru bisa boleh dikenal di level internasional. Amin. Jangan khawatir, darat, laut, udara kita punya semua. Betul. Darat kita punya wisata yang ada di darat, wisata yang ada di laut. Betul. Di udara juga kita punya, yaitu kegiatan para layang dan gantole. Jadi semua lengkap ada di Kota Baru. Betul sekali. Jadi kalau mau mencari sport tourism ada di Kota Baru, wisata alam juga ada di Kota Baru. Jadi jangan kemana-mana lagi, hashtagnya di Kota Baru aja. Di Kota Baru aja. Oke, itu dia. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Pak Sony atas waktunya sudah mau bertemu dengan sobat akrab semuanya yang ada di sini. Dan kita habis ini boleh kita main-main air dikit ya Pak Sony ya? Ya, langsung. Oke ya, langsung ya. Siap. Oke. Dan juga kita santai-santai sambil ngopi. Boleh. Oke, jadi sobat akrab sambil nulis puisi juga boleh. Boleh ya Bapak ya. Siapa tahu kita dapat inspirasi dari suara gemercik air. Oke, jadi sobat akrab semua, tentunya terima kasih telah menyaksikan selalu Akrab Studio, dan saya Lydia dan juga saya Sony Tua Halomuan, Kadis Parpora Kabupaten Kota Baru. Kami pamit undur diri. See you. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. Ya.